Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Laqad hadits kitabullah wa huda nabiyina Muhammadin syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nikmat dakwah risalah beliau sehingga kita dapat merasakan indahnya alam ilmu yang bersambung bersanad hingga kepada Rasulullah. Dan sungguh seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia ini adalah ilmu yang berpuncak kepada Rasulullah yang muaranya jalan-jalan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya adalah mahasiswa program jurusan fisioterapi di Stikes Siti Hajar Medan yang sedang menempuh program D3 fisioterapi. Dalam hal ini saya sedang memenuhi tugas dari teknik informasi. Yang mana pada program mata kuliah ini diwajibkan kepada pesertanya atau anak didiknya untuk bisa membuat video YouTube. Karenanya saya sedang mencoba untuk memberikan sedikit tentang materi atau mengenal bagaimana fisioterapi itu. Sebelumnya, ta'aruf, nama saya Febriansa Ramadan. Sudah dikenal dunia tabiban, dunia terapi sebagai dari rumah terapi atau di Jalan Nukul Islam 7, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Sejarah, Kota Bengkulu. Nomor HP 0822 6922 8780. Kalau ada masalah kesehatan ingin terapi, maka boleh untuk konsultasi. Adapun jenis terapi yang kami buka antara lain terapi Qurani atau tahsin. Yang mana tahsin dan tahsin Al-Quran ini berguna untuk memperbaiki kadar iman dan takwa dan dalam rangka upaya tazkiyatun nafs atau memperbaiki kondisi kejiwaan hati kita. Nama disebutkan Al-Quran, kita jadi salim dengan hati yang tenang, tentram, damai. Dan satu caranya adalah dengan tahsinul Quran, terapi Quran. Jadi kita memperbaiki bacaan Quran kita sehingga mampu memperbaiki kualitas diri kita secara kejiwaan dan menghilangkan gangguan-gangguan dari jin, setan sihir yang mungkin saja menyerang pribadi kita, menyerang ruhani kita. Demikian. Jadi salah satu jenis terapi itu terapi Tibun Nabawi, Quran dan zikir. Nah, ini adalah jenis terapi utama yang harus kita coba. Kemudian bekam sunnah. Bekam sunnah ini adalah salah satu pengobatan yang terbaik yang tertular. Bagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih,
khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Baik-baik pengobatan adalah jadi patut seorang muslim itu untuk mencoba hukam, bukan sebagai alternatif tetapi sebagai pengobatan yang utama. Itu dengan orang tabib yang mahir di bidangnya, bukan sekedar tabib saja, tidak abal-abal. Wallahu. Kemudian yang ketiga, bekam estetika. Estetika ini adalah jenis terapi dengan berbekam juga, mengeluarkan darah sumbatan yang ada di area wajah. Yang mana darah ini tidak banyak, hanya darah-darah kotor, darah-darah yang mengandung bibit penyakit, bakteri, zat sisa daripada tubuh kita yang tidak bermanfaat, tidak dapat dicerna kembali, mengganggu menjadi substansi yang stagnan di tubuh kita, baik di wajah ataupun di anggota tubuh. Namanya ketika bekam estetika itu di area wajah untuk kecantikan dan ketampanan sehingga wajah lebih dan menarik. Dan utama bagi seorang muslim itu agar terlihat indah, terlihat cantik dan tampan. Kemudian yang keempat, ruqyah syariah. Ruqyah syariah ini salah satu pengobatan, yakni dengan didoakan, dengan bacaan Quran yang jelas, yang sarah, yang tidak ada bacaan-bacaan itu samar padanya. Dan kita paham bahwasanya ini Quran. Tidak ada yang terlihat samar, seperti was-was atau bagaimana. Jika kita tidak tahu apa itu. Dan harus terdengar oleh terapisnya maupun oleh rotinya maupun oleh pasien, dan ruqyah ini tidak dilakukan untuk lawan jenis, ini dalam kondisi yang darurat. Nah, menjauhilah ruqyah yang menjual nama syar'i namun ternyata terdapat banyak kesirikan di dalamnya. Yang kelima, sunat konvensional dan modern. Untuk sunat konvensional dan modern ini diampu atau dilakukan oleh seorang nurse yang di bidangnya. Kemudian perawatan luka konvensional dan modern yang dilakukan oleh seorang juga, ini aman insya Allah. Yang ketujuh, Yumehu, PTB atau PAZ, itu adalah pengobatan manipulasi tulang belakang untuk mengobati gangguan pada sendi otot kita, yang mana apabila tubuh itu terjatuh, leo ataupun ada eksiden yang menyebabkan gangguan pada jaringan tersebut, maka perlu untuk direkonstruksi atau direposisi atau dikembalikan sebagaimana mestinya. Dan gerakan-gerakan manipulasi ini tidak dan dilakukan secara soft dan terukur. Ataupun juga bisa dilakukan dengan cara mobilisasi tentu. Kemudian ke-8, terapi lintah medis. Nah, lintah medis ini dilakukan untuk mengencerkan darah, karena di dalam lintah itu terdapat zat hirudin yang mampu mengencerkan darah secara alami. Jadi untuk gangguan-gangguan bagus sekali untuk dicoba, diantaranya untuk hipertensi, darah tinggi, kecantikan sangat bagus. Terutama untuk penyakit kulit ya, kalau kata. 9, herbal sunnah dan TCM holistik. Herbal sunnah ini adalah pengobatan dengan mengikuti anjuran obat-obat herbal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan habatus sauda, nafiah habatus sauda, cipaan kulidah ini. Pada habatus sauda itu
perlu untuk dicoba. Adapun dengan TCM holistik itu adalah teknik metodologi bagaimana seorang tabib itu memberikan dosis herbal itu sesuai dengan sindrom yang ada pada tubuhnya. Jadi kita sinergi antara barat, timur, dan akupuntur. Akupuntur adalah metodologi pengobatan dengan cara menusuk area-area saraf tertentu, area-area di otot, dan ternyata memiliki rangsang saraf terhadap organ. Kemudian totok tubuh itu adalah teknik untuk menerapi area punggung ataupun area yang mengalami perlemakan di tubuh. Yang mana perlemakan ini ternyata dapat mengganggu jaringan pada otot, menyumpat atau menekan area saluran darah. Jadi fungsinya adalah menguyar ataupun menghilangkan sumbatan yang berupa perlemakan ataupun merangsang saraf yang memicu daya potensial aksi dari otot sehingga menimbulkan rangsang saraf di otak yang mengaktifkan respon tubuh. Kemudian totok wajah. Totok wajah ini totok estetika ya. Jadi regenerasi ataupun merangsang saraf ataupun kulit yang ada di area wajah sehingga kerutan-kerutan itu menjadi berkurang dan tampak lebih cantik. Kemudian 13 gurah konvensional dan sunnah. Gurah konvensional adalah adud dan syadud ya kalau dalam hadis itu ya. Jadi gurah itu teknik terapi dengan memasukkan cairan ke hidung sehingga setelah dimasukkan dikeluarkan kembali yang menyebabkan sludge ataupun lendir itu sekret yang ada di area pernafasan itu bisa keluar dari area pernafasan baik itu dari hidung sampai ke dalam tenggorokan. Yang ke-14 ini free konsultasi. Artinya konsultasi itu tidak berbayar. Dan hari Jumat kita adakan gratis juga untuk Jumat Barokah. Jadi, siapa yang ingin terapi silahkan datang, insya Allah gratis. Terapi Ikhwan dan terapi pasien Ikhwan laki-laki, terapi Ahwat menerapi pasien perempuan. Dan cek tensi, gula darah, asam urat dan kolesterol kita bisa cek juga di sini. Kemudian 16 bisa home visit, jadi bisa terapi ke rumah pasien, jadi tidak tetap hanya ke klinik saja. Enaknya ya, banyak. Kenapa ada? Yep, hari Jumat itu gratis ya, buka dari pukul 8 sampai. Lanjut, definisi fisioterapi. Fisioterapi merupakan profesi di bidang kesehatan yang merupakan sebutan di Indonesia ya fisioterapi. Adapun di berbagai negara lain dikenal dengan nama yang berbeda, biasanya fisioterapi, physical therapy, kinesiologik, ataupun yang lainnya. Namun pada dasarnya memiliki dasar ilmuwan yang tujuannya sama. Fisioterapi didasarkan atas ilmu yang menitik beratkan untuk menstabilkan atau memperbaiki gangguan fungsi alat atau ekstremitas, atas maupun bawah, tangan ataupun kaki, ya, atau fungsi tubuh yang terganggu
yang diikuti dengan proses atau metode terapi gerak ataupun dengan peralatan. Jadi tidak terbatas hanya dengan manual terapi menggunakan tangan, ataupun merangsang respon dengan mobilisasi ataupun dengan modulasi sendiri. Jadi ada dua teknik ya, manual terapi dengan tangan ataupun dengan alat. Misalnya alat apa? Bisa dengan sinar X, infrared, ataupun ultrasound dan lain-lain. Lansir dari IFI ataupun websitenya IFI. Nah, IFI ini adalah Indo organisasi mewadahi para fisioterapi di Indonesia. Katanya Ikatan Fisioterapi Indonesia. Bahwasanya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi, fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis untuk mengoptimalkan kualitas hidup dengan cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi yang berpotensi terganggu oleh faktor penyumaan, cedera, penyakit, gangguan fisik, yang terjadi sepanjang daur kehidupan melalui metode manual, peningkatan kemampuan gerak, penggunaan peralatan, pelatihan fungsi, dan komunikasi. Jadi utamanya untuk meningkatkan kualitas hidup. Hidup mulia, mati surga. Jadi gangguan fungsi gerak ya, yang menimbulkan penyakit gitu, cedera, ataupun bisa menimbulkan penyakit gangguan fisik lainnya. Jadi gangguan itu bisa diterapi, terapi fisik. Nah, terus sama enggak fisioterapi dengan pijat atau pijit atau urut? Karena ada yang bilang, wah mirip aja tuh, dipijit juga, diurut juga tuh, sama tukang pijit, tukang urut. Apakah ini yang disebut dengan tukang pijit ilmiah? Tentunya tidak, karena disebut ya, definisi dari pijit urut adalah metode penyembuhan atau terapi kesehatan tradisional dengan cara memberikan tekanan kepada tubuh, baik secara terstruktur ataupun tidak terstruktur, ataupun berpindah tempat dengan memberikan tekanan, gerakan, getaran. Jadi sebatas penekanan gitu kan, sebatas urut gitu. Secara manual ataupun menggunakan alat mekanis dengan gitu kan. Belum dikenal juga alat pijit yang apa, menggunakan teknologi gitu kan. Sedangkan di fisioterapi ada alatnya gitu yang menggunakan alat-alat teknis. Pijat ini biasanya menggunakan tangan, jemari, siku, lengan, kaki, ataupun alat pemijat. Pijat dapat memberikan efek relaksasi, rasa nyaman, dan kebugaran. Pada beberapa kasus pijat dapat tindakan medis terapi penyembuhan, misalkan pada kasus kram, otot, kilir, ataupun keseleo. Jadi tidak sama ya antara fisioterapis dengan tukang urut, berbeda dia. Nah, adapun tukang apa itu lebih ke arah ilmiah dengan terapi yang terstruktur dan terukur ya. Pada level kuratif ataupun pencegahan bisa juga, ataupun pengobatan bisa juga, ataupun pada level promosi jadi bisa. Dan fisioterapis ini nakes, tenaga kesehatan, bukan hatra, bukan penyehat tradisional. Teknik dan gerakan manipulasinya juga bisa pijat, tekan, urut.
tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Adapun apabila seorang terapis yang bisa melakukan kombinasi, mungkin itu lebih baik. Gitu. Tidak ada salahnya gitu kan gabungan dari seluruh teknik pengobatan. Pun tekniknya namanya bisa terapi lagi kombinasi. Ini tujuan akhirnya itu satu, sebagai ikhtiar untuk menuju kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah. Bagaimana bunyi surah Az-Zariyat nomor 56. Ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yakni tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi apapun tujuan hidup kita, kegiatan hidup kita, tujuan akhirnya adalah untuk beribadah kepada manusia. Namanya sabda Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mungkin inilah penyampaian dari saya, mungkin banyak kurangnya, ada salahnya, kelepatan kata atau lain sebagainya. Kepada Allah, saya mohon saya minta maaf dan mohon barakallahu fiikum.